Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febi Nurhaliza dengan NIM 210341100016. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan dari kelas A. Di sini saya akan mereview semua materi sedimentasi dari pertama hingga terakhir yang diampu dosen oleh Bapak Asari. Nah, sedimentasi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses lapisan ukuran pada suatu sedimen. Nah, dari pengertian di atas tuh menunjukkan bahwasannya sedimentasi perhatiannya itu tertuju pada pembentukan batuan sedimen. Nah, dalam sedimen itu ada pun dua istilah yang dinamakan dengan satu, petrografi, yaitu cakupan ilmu yang mengenai suatu batuan. Yang kedua ada stratigrafi, cakupan ilmu yang mengenai suatu sedimen. Nah, sedimentasi itu tidak terjadi di daratan saja, tapi terjadi di atmosfer. Tetapi tidak sebesar di permukaan bumi dengan berbentuk partikel yang lebih halus. Adapun terdapat suatu organisme yang menempati sedimen mikroskopik. Salah satunya adalah foraminifera. Di Indonesia tidak banyak ditemukan, hanya ditemukan pada daerah-daerah tertentu, misalnya di Riau. Batuan berasal dari magma yang mencapai permukaan bumi. Tahapan yang pertama, pada puncak gunung terdapat magma yang berwarna merah yang akan berhubungan langsung dengan suhu rendah yang akan mengalami pembekuan sebagai batuan beku. Tahapan selanjutnya, pada batuan beku akan mengalami proses penghancuran karena aktivitas pelapukan dan erosi yang bersumber dari luar bumi seperti sinar matahari maupun angin dan hujan. Di sini akan melapukan maupun mengikis batuan hingga hancur. Tahapan selanjutnya, setelah batuan beku mengalami penghancuran menjadi sangat kecil, itu pun disebut dengan sedimentasi atau batuan kecil partikel kecil hasil erosi maupun pelapukan. Batuan beku akan terangkut oleh angin maupun air di dataran tinggi atau pegunungan. Tahapan selanjutnya, sedimentasi itu dapat menyatu dengan partikel-partikel pelapukan yang lain. Dapat dengan batu-batuan lain, jasad-jasad hidup seperti ranting. Penyatuan itu akan membuat sedimentasi menjadi batuan sedimen. Biasanya itu terjadi pada dataran landai, sebab angin yang tenang maupun pada airnya. Setelah itu, hasil penyatuan itu akan terus tertekan ke bawah karena terdapat tumpukan-tumpukan sedimen baru dan akan mengalami pengaruh dari panas yang ada di dalam bumi. Di sini, pada mineral batuan akan mengalami perubahan struktur mineral hingga menjadi batuan yang disebut dengan batuan metamorf. Selanjutnya, setelah terjadinya batu metamorf, batuan ini tuh akan terus tertekan ke bawah karena sedimentasi yang baru dari dataran atas, dan batu metamorf ini akan bertemu kembali dengan bentuk awal dari proses batuan, yaitu magma yang ada di perut bumi. Nah, morfostruktur aktif merupakan salah satu istilah dari ketiga macam bentuk morfogenesa. Morfostruktur aktif didefinisikan merujuk pada suatu struktur yang diakibatkan dalam suatu dinamika proses endogenetik. Istilahnya itu merupakan istilah terjadinya proses pembentukan dari dataran bumi yang merupakan hasil terjadinya tenaga dalam bumi. Nah, tenaganya itu bersifat membangun. Beberapa kasus telah ditemukan dari suatu daerah yang bersifat mendatar, tetapi seiring berjalannya waktu, dataran itu semakin menanjak. Tetapi hal ini tidak dalam waktu sekejap loh, tetapi bersifat sangat perlahan.
Nah, adanya morfostruktur aktif adalah hal yang tidak bisa untuk dicegah dan sudah terjadi secara alamiah. Keadaan hal ini pun pada vulkanik adapun pada lipatan. Lipatan adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu lapisan bumi yang membentuk gelombang. Contohnya itu seperti gawir, sesar, gunung api. Nah, gawir sesar itu istilah pada suatu tebing yang curam. Nah, morfostruktur aktif itu punya dampak. Contohnya itu terbentuknya bentangan alam yang berliku dan menanjak. Nah, adapun seperti perbukitan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu review materi sedimentasi yang berjudul Karakteristik Sedimen Clay. Nah, clay sendiri merupakan salah satu jenis sedimen yang dapat disebut sebagai tanah lempung. Baik, kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu ciri-ciri dari clay. Ciri-ciri dari clay itu ada banyak sekali. Yang pertama yaitu bersifat mikroskopik dan submikroskopik. Maksud dari sifat ini itu apa? Maksud dari sifat ini itu memiliki sifat yang tidak dapat dilihat dengan jelas, namun bisa dilihat dengan suatu alat yang bernama mikroskop. Nah, yang kedua yaitu memiliki ukuran yang kurang lebih dari 0,002 mm atau 2 mikron dengan ukuran yang sangat kecil. Yang ketiga yaitu butirannya yang sangat halus. Untuk sifat yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki plastisitas tinggi dan tidak poros. Yang kelima, mempunyai kadar air dari yang sedang sampai luas. Yang keenam, permeabilitasnya itu yang rendah. Karena sifatnya ini dapat dimungkinkan jenis tanah ini tuh tidak dapat menyerap air. Yang ketujuh, sifatnya kohesif. Sifat ini maksudnya akan keadaan di mana jika tanah ini digenang banyak jumlah air, maka tanah ini akan sangat lengket. Karena sifat lengket ini dapat dimungkinkan sebagai bahan lulur dan masker wajah untuk pengencangan wajah, dan selain memiliki sifat yang lengket, tanah ini memiliki sifat yang berminyak. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu proses konsolidasinya yang rendah. Yang ke-9, memiliki kandungan seperti zat besi yang dapat menyembuhkan luka sebagai daya pendingin. Kali ini saya dan kelompok saya mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul Marine Sediment Characteristic and Thickness over the Error Sayung Coast, Denmark, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menentukan karakteristik sedimen melalui survei langsung dan pengambilan data akustik. Nah, lokasi studi terletak di kawasan pesisir Denmark. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan suatu 5 tekstur sedimen yang terindikasi, yaitu yang pertama ada pasir, yang kedua lanau, yang ketiga lanau berpasir, yang keempat lanau lempung, yang kelima pasir lanau. Nah, dari 5 karakteristik yang telah didata ditemukan pasir yang paling mendominasi. Dari kesimpulan yang didapat yaitu fraksi sedimen di perairan Sayung bervariasi, di mana sebarannya itu berbeda di bagian timur dan barat. Berdasarkan analisis statistiknya, tipe sedimen dikategorikan dari fraksi halus-halus yang mencerminkan lingkungan pengendapan. Sekian review materi sedimentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.